Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika untuk kelas 11 semua jurusan. Pertemuan kali ini yaitu mengenai bab 2, pertemuan ketiga. Babnya tetap sama, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi inverse. Pengertian inverse suatu fungsi, menentukan inverse pada komposisi fungsi, menentukan domain dan kodomain suatu fungsi agar fungsi tersebut mempunyai fungsi inverse. Pengertian inverse suatu fungsi, jika fungsi f a ke b dinyatakan dengan pasangan berurutan f, x, y di mana x anggota a dan y anggota b. Inverse dari fungsi f adalah f inverse b ke a yang ditentukan oleh f inverse himpunan f inverse xy di mana y anggota b dan x anggota a. Adapun f mempunyai fungsi inverse f inverse b ke a jika dan hanya jika f adalah fungsi bisektif atau korespondensi satu-satu. Pada gambar di samping terlihat bahwa inverse Y sama dengan fungsi X adalah F inverse Y sama dengan X. Tentukan fungsi inverse dari suatu fungsi. Berikut ini adalah langkah-langkah menentukan fungsi inverse dari fungsi Fx. 1. Tuliskan fungsi yang akan dicari fungsi inverse-nya. Jika diperlukan, gantilah fungsi X dengan Y. Yang kedua, nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk X sama dengan titik-titik. 3. Gantilah variabel X dan Y dan sebaliknya. 4. Gantilah Y dengan F inverse X, yaitu fungsi inverse dari fungsi Fx. Contoh, jika f r ke r dan fungsi x sama dengan 3x plus 1, tentukan rumus untuk fungsi inverse atau f inverse. Jawab, dari fungsi fx sama dengan 3x plus 1, langkah pertama yaitu tuliskan fungsi yang akan dicari fungsi inverse-nya. Misalnya, fungsi x sama dengan y. Maka Y sama dengan, jadi Fx diganti Y ya, maka Y sama dengan 3X plus 1. Karena yang akan dicari nilai X-nya, 3X sama dengan Y min 1. Jadi kita pindahkan angka 1 ke ruas kiri ya, jadi 3X sama dengan Y min 1. Langkah yang ketiga, nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk X. Maka X sama dengan Y min 1 per 3. X sama dengan sepertiga Y dikurangi sepertiga. Jadi bentuk X sama dengan Y min 1 per 3 boleh ditulis sepertiga Y dikurangi sepertiga. Maka F inverse Y sama dengan sepertiga Y min sepertiga. Setelah itu langkah keempat, gantilah X dengan Y dan sebaliknya. Maka di situ sudah diganti ya, Y-nya dengan X atau sebaliknya. Jadi fungsi F inverse X sama dengan sepertiga X min sepertiga. Gantilah Y dengan F inverse X, yaitu fungsi inverse dari fungsi Fx. Ya, jadi di situ habis diketahui X-nya, masukkan ke fungsi inverse X, Y sama dengan sepertiga Y min sepertiga. Jadi F inverse X sama dengan sepertiga X min sepertiga. Jadi tergantung
tergantung fungsi F inverse-nya. Jadi kalau di situ fungsi F inverse Y, ya variabelnya Y. Kalau fungsi F inverse X, ya berarti variabel yang di situ diganti X. Sekarang yaitu inverse dari fungsi komposisi. Diketahui Hx ya adalah fungsi komposisi yang dibentuk dari fungsi fx dan gx. Inverse dari fungsi hx dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Yang ke-1, hx sama dengan f bundaran gx, maka h inverse x sama dengan f bundaran g inverse x sama dengan g inverse bundaran f inverse x. Yang kedua, hx sama dengan g bundaran fx, maka h inverse x sama dengan g bundaran f inverse x sama dengan f inverse bundaran g inverse x. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dan gx sama dengan 4x min 3. Tentukan A. F bundaran G inverse X, B. G bundaran F inverse X. Cara mencarinya yaitu F inverse X dan G inverse X terlebih dahulu dibikin fungsi X. Jadi fx sama dengan 2x plus 1. Karena langkah yang pertama adalah fx diganti y, maka fx menjadi y sama dengan 2x plus 1. 2x sama dengan y min 1. Jadi 2x sama dengan angka 1 di ruas kanan pindah ke ruas kiri ya. Menjadi y min 1. X sama dengan y min 1 per 2. Angka 2 perkalian pindah ke ruas kanan menjadi bagi. Berarti f inverse x sama dengan, karena f inverse x maka variabel y yang di situ diganti x. Jadi x min 1 per 2. Sekarang gx sama dengan 4x min 3. Maka gx diganti y ya. Y sama dengan 4x min 3. 4x sama dengan y plus 3. Jadi angka 3 di ruas kanan pindah ke ruas kiri ya. Min jadi plus. X sama dengan Y plus 3 per 4. Jadi perkalian 4X itu kan perkalian. Kalau pindah di ruas kanan menjadi bagi. Berarti G inverse, jadi G pangkat min 1 itu membacanya G inverse. Atau F pangkat min 1 itu membacanya F inverse. Berarti G min 1 atau G inverse X sama dengan X plus 3 per 4. Kalau yang ditanya X di situ G inverse X, berarti variabel yang sudah kita buat X sama dengan Y plus 3 per 4 itu diganti menjadi X ya. X plus 3 per 4. Jadi di sini kalau kalian belum paham Japri Bulika ya. Karena tadi langkah-langkah untuk mencari gx diganti y gitu ya. Dan fx menjadi y. Maka sekarang kita sudah ketemu yang tadi ya. Sekarang langkah berikutnya yaitu cara pengerjaan yang nomor 1. Poin A atau ada 2 cara, yaitu cara 1 dan cara 2. Cara 1, kalian perhatikan F bundaran gx sama dengan fungsi f gx sama dengan, jadi 2 punyanya f kan 2x plus 1. Maka x-nya diganti yang punyanya g ya. 4x min 3 plus 1. Jadi kalian kalikan 2 kali 4 8x. 2 kali min 3 2 kali min 3 min 2 kali min 3 min 6. Min 6 ditambah 1 menjadi min 5. Jadi 8x min
5. Misalkan, jadi kita misalkan dulu supaya untuk mempermudah kalian mengerjakan, kita misalkan. Misalkan F bundaran GX sama dengan Y, maka Y sama dengan 8X min 5. 8X sama dengan Y plus 5. Jadi min 5 di ruas kanan pindah ke ruas kiri ya, menjadi plus 5. X sama dengan Y plus 5 per 8. Perkalian pindah ke ruas kanan menjadi bagi. Berarti F bundaran G inverse X sama dengan, jadi Y di situ diganti X ya. Jadi X plus 5 per 8. Untuk cara yang kedua, F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse X. G inverse ya, fungsi G inverse F inverse X. Jadi sama dengan G inverse F inverse X-nya kan tadi sudah diketahui ya, X min 1 per 2. Jadi X min 1 per 2 plus 3. Jadi punyanya GX tadi punyanya G tadi kan X plus 3. Diganti menjadi X min 1 per 2 plus 3 per 4. Ya, X plus 1 per 2 ditambah. Jadi kita samakan penyebutnya untuk yang pembilang. Jadi X min 1 per 2 plus 3 itu pembilang. 4 itu penyebut. Jadi kita samakan pembilangnya, yaitu X min 1 per 2 ditambah 6 per 2. Karena kalau 3 tidak ada penyebutnya itu kan berarti 1. Kalau dia menjadi 2 yang atas juga harus dikalikan 2 kan ya. Jadi X min 1 per 2 plus 6 per 2 dibagi 4 ya. Jadi boleh ditulis X min 1 plus 6 per 2 gitu ya. Jadi X min 1 plus 6 itu kan berarti X plus 5 ya. Angka 2 bisa menjadi kali dengan 4 ya. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi X plus 5 per 8. Untuk jawab poin yang B, yaitu caranya juga ada 2 cara. Cara 1 dan cara 2. G bundaran Fx sama dengan G fungsi Fx ya, sama dengan jadi 4 dikali 2x plus 1 min 3 sama dengan 8x plus 4. 4 dikurangi 3 sama dengan 1 kan. Jadi 8x plus 1. Misalkan G bundaran Fx sama dengan Y, maka G-nya diganti, Gx-nya diganti Y ya. Jadi Y sama dengan 8x plus 1. 8x sama dengan Y min 1. Tetap seperti biasa, angka 1 pindah ke ruas kiri menjadi Y min 1. Jadi X sama dengan Y min 1 per 8. Berarti G bundaran F inverse X sama dengan X min 1 per 8. Karena itu yang ditanyakan variabelnya X, jadi Y min 1 per 8 diganti menjadi X min 1 per 8. Cara yang kedua, G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. F inverse ya, F inverse G inverse X sama dengan F inverse sama dengan X plus 3 per 4. X plus 3 per 4 min 1. Kita samakan penyebutnya yaitu menjadi 4 ya. Jadi gini, X plus 3 per 4 dikurangi 1 dibagi 2 kan gitu ya. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi X plus 3 per 4 dikurangi 4 per 4 dibagi 2. Seperti biasa kalau pembagian menjadi dibalik ya, kalau pecahan 1 per 2 kan gitu toh. Jadi X plus 3 min 4 per 4 dibagi 1 per 2 kan gitu kan. Jadinya menjadi
X min 1/8. Cukup sampai di sini penjelasannya Bu Lika. Kalian lihat di buku kalian juga sudah ada. Kalian pelajari poin demi poin, sedikit demi sedikit sehingga membuat kalian menjadi bisa. Sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal. Kalian kerjakan latihan soal di sini, yaitu ada 2 buah soal. Soalnya kerjakan seperti yang sudah diterangkan di atas langkah-langkahnya. Terus kalian kerjakan hari ini seperti biasa, kumpulkan sampai batas waktu jam 23.59. Jangan sampai besok ya ngumpulkannya. Cukup sampai di sini pelajaran kali ini. Kalau kalian belum jelas mengenai pelajaran ini atau materi yang dibahas di sini, kalian boleh japri Bu Lika. Ya, terus jangan lupa mengisi list ya, yaitu list absen bagi anak-anak yang sudah mengerjakan. Setelah kalian kerjakan japri Bu Lika, terus langsung kalian mengisi absen yang sudah mengerjakan di grup matematika kelas 11 gitu ya. Cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.